Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini di udara yang segar, kita akan masuk dalam ibadah Minggu Raya GKP Ebenezer dalam bulan Mei ini saudara. Mari kita naikkan sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah raya GKP Ebenezer di Dayakolot, mari Tuhan urapi setiap jemaat yang menyaksikan, agar tidak ada Tuhan batas, karena hamba percaya kuasa Allah tidak pernah berubah dan tidak pernah terbatas oleh ruang, waktu atau apapun juga. Kalau engkau percaya dalam nama Yesus, maka firman Tuhan akan mengubah, akan menyegarkan setiap hati yang mendengarkan, akan memberikan terobosan buat setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Perlaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkati hamba-Mu agar bisa disampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang berubah seperti Kristus. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Kalau minggu yang lalu kita dikasih tahu bahwa saingan terbesar mengikut Tuhan adalah mamon atau harta, saudara. Karena firman Allah berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta saudara ditaruh di mana, ya disitulah hatimu. Nah, pagi hari ini kita akan teruskan pelajaran, dan saya sedikit bertanya buat saudara, sudahkah engkau merenungkan selama seminggu ini tentang ibadah yang kemarin, pelajaran berubah seperti Kristus? Yaitu yang pertama, menyambut Tuhan, ya, menyambut saudara. Udah gitu saudara harus menyimpan dalam hati, dan selama seminggu ini saudara harus mulai, saudara apa? Saudara harus praktekkan, saudara, ya. Mengerti itu, kalau orang mengerti dia praktek, ya. Kita tahu kalau kompor itu ada apinya panas. Nah, kalau anak kecil tidak akan mengerti karena dia pasti main api. Tapi kalau orang dewasa yang mengerti bahwa kompor ada api itu panas, dia tidak akan memegang api itu. Nah, demikian juga firman Tuhan sederhana. Saudara, yang pertama adalah saudara penting sekali sambut firman Tuhan. Karena ketika saudara tidak menyambut firman Tuhan, akan gagal semuanya. Ini urutannya, saudara. Yang penting urutannya, saudara. Jangan kebalik-balik urutannya. Sambutlah firman Tuhan, maka diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang mengatakannya. Nah, kita lanjutkan, saudara, pelajaran pagi hari ini.
Kita buka firman Tuhan dari Matius 6, kalau sudah pegang Alkitab, buka Matius 6 ayat yang ke-25. Ya. Kalau sudah lihat di atas ya, perikopnya bicara tentang hal kekhawatiran. Ya, ayat 25. Saya akan bacakan buat saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara, firman Tuhan mengajarkan pada kita, jangan khawatir, saudara. Tetapi kebanyakan orang khawatir, ya, karena mereka bicara tentang begini. Kalau kita khawatir, artinya kita menyandarkan hikmat kita pada diri kita sendiri. Makanya beda kehendak Tuhan dengan kehendak kita sendiri. Nah, hal yang pertama, saudara, dikasih tahu janganlah engkau khawatir, ya. Karena apa? Dikatakan bahwa hidup itu lebih penting, saudara, daripada apapun juga. Ya, banyak orang khawatir bagaimana besok, bagaimana lusa, apalagi di zaman sesulit sekarang ini, ya. Sering orang khawatir besok gimana, kalau orang mau ujian besok bagaimana. Sebenarnya seharusnya sederhana. Kalau besok misalnya saudara mau ujian, ya belajarlah, makanya tiap hari tekunlah belajar sehingga saudara bisa menghadapi ujian di depan nanti. Jadi kalau mau saya urutkan, ya, kalau saudara lihat ayat-ayat yang seterusnya dikatakan begini, saudara, ayat yang ke-33 yang bagus sekali dikatakan begini. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi urutannya penting, saudara. Kenapa kita khawatir? Karena kita seringkali bukan mencari kerajaan Allah dahulu, tetapi kita mencari hal-hal yang lain dulu sehingga kitanya khawatir. Nah, firman Tuhan di dalam Matius 6 menegaskan urutan itu penting. Saya kasih tahu, saudara, urutan itu penting. Jadi yang pertama, janganlah kamu khawatir. Jadi ketika saudara khawatir, sebenarnya saudara sedang mengundang kuasa gelap, sedang mengagungkan diri saudara sendiri. Bahwa hidup ini kalau saudara pikir ini bahaya, maka akan terjadilah bahaya itu dalam pikiran saudara. Dan sebenarnya tidak selalu pasti terjadi apa yang kau khawatirkan itu terjadi. Sebetulnya pikiranmu sendiri aja yang langsung menghukum dirimu. Seperti saat ini masa sulit, saya ngerti, saudara. Ya, usaha sekarang stop, semua stop. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Matius 6 ayat 25, makanya dikatakan pertama saudara harus sambut firman Tuhan. Yang penting saudara sambut dulu firman Tuhan. Jangan banyak berpikir. Berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, ini Yesus yang bilang, ya, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini jelas sederhana, jangan khawatir. Karena ketika engkau khawatir, kau bicara tentang dirimu sendiri. Engkau sedang mengundang kuasa gelap. Engkau sedang mengundang kuasa yang sebetulnya tidak datang dari Tuhan untuk menghukum dirimu sendiri. Ya. Makanya saya seringkali kalau ada persoalan masalah, saya tidak pernah pikirkan jauh-jauh. Saya cukup, ya sudahlah. Apapun jadi, ya sudahlah, tetap Tuhan itu baik. Kenapa? Karena yang paling penting, saudara, kita nggak usah khawatir. Karena khawatir itu datangnya daripada kuasa gelap. Ingat, kembali lagi saya kasih tahu, saudara, bahwa ada satu makhluk yang paling tidak suka atau siapa namanya kuasa gelap yang tidak menyukai saudara berdiri di jalan yang benar. Kadang-kadang kita dari depan diserang bisa menghadapi, dari samping bisa. Tapi kalau kita diserang dari dalam, itu yang paling bahaya. Makanya hatimu dijaga, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, saudara, batas atau bahasa aslinya yang saya ini terpancar, ya, atau batas kehidupan saudara dari hati ini. Jadi kalau hati kita susah, maka kita akan susah juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita dengar firman Tuhan diajarkan oleh Tuhan, kita jangan khawatir. Yang pertama, yang minggu yang lalu sudah saya ajarkan tentang mendengarkan firman Tuhan. Sambut firman Tuhan itu dengan baik. Sambut, terus simpan, dan itu renungkan siang dan malam. Dari Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya tetap mengingatkan saudara, akan sia-sia saudara dengar firman Tuhan. Kalau minggu yang kemarin saudara tidak renungkan, minggu ini saudara baru dengar, saudara akan mengalami namanya saudara kalau bangunan tuh saudara dibangun di atas dasar gitu, batu dulu, pondasi dulu, udah gitu baru naik saudara. Udah naik itu udah coran, pasang besi dicor keliling, udah gitu baru bata, terus saudara naik. Jadi dasar dari kebenaran firman Tuhan saya katakan urutannya harus benar, ya. Jadi minggu yang lalu saya kasih tahu, sambutlah firman Tuhan, ya. Jadi prioritas utama atau urutan yang paling penting saudara perhatiin dengan baik-baik, ya. Yang pertama, jangan engkau khawatir. Bagaimana engkau bisa praktik firman Tuhan kalau engkau selalu khawatir? Bagaimana besok? Beras nggak ada, minyak habis, khawatir terus. Nanti gimana harta saya yang di sana? Bagaimana harta saya yang di sini? Khawatir terus. Nah, ini yang Tuhan bilang, engkau mengundang kuasa gelap masuk dalam dirimu sendiri. Ini hal yang pertama, saudara. Perhatiin baik-baik. Ketika engkau khawatir, engkau sedang keluar dari hadirat Tuhan. Engkau sedang keluar dari pimpinan Tuhan. Engkau sedang memimpin dirimu sendiri. Dan engkau membiarkan dirimu ditipu oleh si kuasa gelap. Sehingga kesombongan terjadi. Makanya orang sombong, saudara, kalau nggak mau percaya sama firman Tuhan, ya, salah satunya Lucifer, saudara. Ya, mereka dia pingin menyaingi yang maha tinggi. Ya, orang sombong itu sulit, saudara, dengar firman Tuhan. Merasa sudah dengar benar, merasa sudah cukup firman Tuhan, merasa sudah hebat, padahal tidak tahu apa-apa. Ini jemaat yang terkasih, saya ingatkan sekali lagi, urutannya firman Tuhan saudara harus benar, ya. Hal yang pertama, saudara kalau dengar firman Tuhan, sambut firman Tuhan. Makanya doa saudara harus sungguh-sungguh, ya. Jangan sambil main HP, saudara sambil renungin hartamu. Itu tidak akan masuk firman Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Yang pertama, jadi saudara harus pilih yang paling penting dulu. Tuhan bilang, tinggal dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau saudara khawatir, ya, itu tidak akan pernah terima kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, firman Tuhan mari kita teruskan di dalam Matius 6 tadi ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ya, dikatakan saudara, yang kedua adalah saudara, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk memandang sekitarnya. Begitu besar kuasa Tuhan, Tuhan bisa pelihara. Bahkan bukan burung saja. Kalau sudah perhatikan, ada banyak orang gila. Kalau saya lihat di Dayakol, orang gila lewat sana sini. Mereka yang tidak bekerja, ya tidurnya serampangan, tapi tiap hari masih makan, saudara. Tiap hari masih sehat, ya. Apalagi burung-burung di udara. Saudara kalau perhatiin, mereka tanpa ada yang mengasih makan, ada terus. Nah, ayat selanjutnya dikatakan ayat 28, 27, siapakah di antara kamu, ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Jadi hal yang kedua, saudara, paling penting bahwa khawatir itu tidak mendatangkan nilai tambah buat saudara untuk mengalami solusi atau jawaban dalam kehidupan saudara. Nah, kembali ke ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, nah, dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh, kata Bapamu. Perhatiin saudara, ya, Bapamu. Nah, firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, maka di dalam hatimu, maka engkau menjadi anak-anak Allah, ya. Di dalam Kisah Rasul, dikasih tahu Kisah Rasul 1, ya. Nah, dikatakan saya lupa ayatnya. Yohanes 1 aja ya, sama 1 aja.
Yohanes 1 coba. Kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman Tuhan, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi itu adalah anak Allah. Artinya apa? Saudara perhatiin, bapak-bapak di dunia tetap selalu dia memperhatikan anak-anaknya dan memberikan anak-anaknya makan. Tentunya bapak yang normal, saya bicara tentang bapak yang normal, bukan bapak yang kacau ya. Bapak yang kacau mungkin memang tidak perhatiin keturunannya, tapi bapak yang normal sebetulnya yang datang daripada Tuhan itu pasti mempersiapkan makanan buat anak-anaknya. Bahkan di sini dikasih tahu tadi ayat Matius 6 jelas sekali dikatakan ayat 26 ya. Dan tidak mengumpulkan bekal pada lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Ya, burung-burung di udara semua diberi makan oleh Bapa di sorga. Karena apa? Kan dia Bapa kita. Makanya doa Bapa kami jelas lagi mengatakan Bapa kami yang di sorga. Makanya sulit orang berdoa dengan sungguh-sungguh karena mereka berdoa karena kebiasaan, berdoa karena peraturan, berdoa karena ingin didengar sama orang lain biar indah. Padahal doa sebetulnya kita bicara dengan Bapa kita yang di sorga. Bapa kita, Bapa yang sejati ya Bapa di sorga. Karena Bapa dunia gambarnya udah rusak. Makanya Bapa bilang kembali ke hati Bapa. Bapa di mana? Bapa yang di sorga. Bapa yang senantiasa memelihara saudara dalam keadaan suka maupun duka. Bapa senantiasa mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah melupakan saudara. Ya. Yang kedua, jadi kita harus mengerti posisi kita. Kalau kita anak Allah, kalau kita posisi kita anak Allah, ada kemiripan harusnya, betul? Ya, harusnya ada kemiripan di mana tindakan Allah itu benar. Tindakan Allah itu tidak merugikan orang lain, tapi tindakan Allah selalu memberkati. Itulah kasih, saudara. Ya, ini hal yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita pilih urutannya, saudara. Ya, firman Tuhan berkata carilah dahulu. Ya, ini bicara urutan. Jadi jangan khawatir. Yang kedua adalah saudara tahu bahwa saudara ketika saudara percaya, saudara adalah anak Allah. Nah, posisi anak saudara harus taruh dalam hatimu. Saya ini anak Allah. Makanya kalau saudara anak Allah, saudara harusnya melakukan apa yang Bapa mau, yang saudara harus lakukan di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, hal yang ketiga, saudara, mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 31. Ya. Mulai ayat 31 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Diulang lagi saudara. Ditegaskan lagi. Kalau Alkitab udah mengulang ini berarti saudara menitik beratkan ini hal yang paling penting. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapa di sorga itu tahu, saudara. Nah, 33 yang paling penting, ya dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ya, kalau saudara kita mendahulukan kerajaan Allah kalau di Roma 14:17, kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan minuman, tetapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran itulah saudara yang akan memerdekakan setiap kita, anak-anak Tuhan. Makanya banyak orang yang khawatir. Kenapa? Karena dia tidak sadar sebetulnya dia anak Allah. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sebelum dibaptis, saudara sebetulnya sudah jadi anak Allah. Dan saudara kalau saudara percaya, saudara benar-benar menjadi anak Allah. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Dia senantiasa memelihara anak-anaknya sampai kapanpun. Ya, ini yang paling penting, saudara. Jadi urutan, kembali urutan. Saya kasih tahu, saudara. Kembali urutan. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan diulang-ulang, carilah kerajaan Allah dahulu. Dahulu. Jadi titik beratkan pada urutan yang pertama adalah kerajaan Allah dulu. Ya.
baru saudara misalnya cari nafkah, saudara berusaha, tapi kerajaan Allah yang paling dahulu. Yaitu apa? Kebenaran. Saudara di dalam usaha apapun juga harus benar. Bagaimana saudara pergi ke gereja, tapi saudara selalu menentang firman Tuhan. Saudara rajin berdoa, tapi tindakan menentang firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengalami berkat Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan kalau senantiasa saudara menentang firman Tuhan? Makanya orang yang kelihatannya Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan tindakan seperti Bapa di surga, tidak memiliki kasih. Kasih itu bukan bicara kita ngasih uang sama orang, terus kita punya waktu buat orang. Kadang-kadang orang terlalu perhatian sama orang lain, tetapi buat keluarganya sendiri dia tidak punya waktu. Itu salah, saudara, penempatannya. Makanya dikatakan firman Tuhan harus benar. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Di dalam mencari berkat, mencari nafkah juga, saudara, harus benar. Banyak orang cari berkat, berdoa, ya Tuhan berkati agar aku tidak ketahuan ketika aku pakai uang perusahaan. Nah, itu salah, saudara. Ya, dia pikir bisa tipu Tuhan, tidak bisa, saudara. Tuhan tidak suka pada anak-anaknya yang korup, yang suka berbohong, yang suka menipu. Ini firman Tuhan. Jadi carilah kerajaan Allah, bicara tentang apa, saudara? Tentang kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya, banyak orang yang hari-harinya sepertinya dia beribadah, tetapi sebenarnya dia pengkhianat, saudara. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia tekun melayani, mungkin pimpin pujian. Saya kasih tahu, saya bukan sedang nyindir, tapi saya kasih tahu, kebenaran itulah yang memberikan saudara. Kalau engkau melayani, puji Tuhan, amin, haleluya. Tapi yang paling penting, saudara, kalau saudara mendahulukan kerajaan Allah bukan bicara makanan minuman, bicara tentang kebenaran. Benar dulu, saudara harus benar dulu. Perhatiin, saudara harus benar dulu sebelum cari nafkah. Berdoalah dulu, baca firman Tuhan, benar nggak nih yang saya kerjakan, saudara? Karena banyak orang ketika buka usaha bukannya sesuai dengan kerajaan Allah, bukan kebenaran yang dia praktekkan dalam usahanya, tetapi banyak penyimpangan, banyak penyelewengan, sehingga banyak jatuh bangun di dalam membangun kehidupannya. Banyak orang-orang tua yang sudah dewasa, saya melihat, minta nasihat dari pendeta, gimana ya anak saya kok begini terus. Ya bagaimana anaknya nggak begitu, orang dia memproduksi minuman keras, saudara, ya di rumah memproduksi minuman yang keras, jadi anaknya pemabuk. Ya dibilang, padahal saya sering kasih perpuluhan ke gereja, nggak ada hubungannya, saudara. Ya, makanya harus benar ketika saudara ikut Tuhan. Ya, harus benar, harus jujur, saudara. Integritas itu akan menunjukkan siapa saudara. Tindakan saudara akan kelihatan saudara anak Allah atau anak-anak gampangan. Ketika saudara memutuskan untuk khawatir, sebenarnya saudara sedang keluar dari hadirat Tuhan. Saudara tidak mau dalam tuntunan Tuhan. Saudara seperti orang sombong keluar dari hadirat Tuhan. Dan akhirnya saudara, banyak yang terjadi gagal dalam kehidupannya. Mungkin secara ekonomi dia maju, tetapi anak istrinya hancur-hancuran semuanya. Banyak yang terjadi demikian. Sehingga ketika malaikat maut merenggut dia, itu harta sebentar aja habis. Dan anak-anaknya udah seperti gelandangan semuanya. Saya banyak melihat orang terjadi seperti itu, tetapi saya tidak mengkultuskan. Tapi ini firman Tuhan, jemaat yang terkasih GKP Ebenezer, saya kasih tahu, marilah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena yang pertama, yang paling penting, urutannya kita perhatiin baik-baik, ya. Urutan paling penting, saudara, ya. Kalau kita makan juga, saudara, ilustrasi makan saja paling gampang. Nggak mungkin kita ambil sop dulu, ambil nasi panas pakai tangan masukin ke mulut semua, baru terakhir ambil piring. Itu kan udah salah besar. Makanya sambut firman Tuhan. Kalau orang menyambut firman Tuhan, dia akan tahu urutannya dengan benar. Ya, yang pertama, saudara harus tahu urutannya. Yang kedua dikatakan saudara harus tahu bahwa ketika saudara diselamatkan, saudara itu anak Allah. Yang ketiga adalah saudara, paling penting itu kerajaan Allah dicari dulu, kebenarannya itu dulu dicari. Ya, jangan cari yang lain, cari kebenarannya dulu. Karena kalau saudara praktekkan hal ini akan menjadi terobosan buat kehidupan saudara. Saya ulangi sekali lagi, dengan kasih. Maka saya bilang, jemaat GKP Ebenezer,
bilang, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ajarkan pagi hari ini, kehidupan saudara ditentukan oleh keputusan hatimu sendiri. Kalau engkau dengar firman Tuhan, engkau lakukan firman Tuhan, diberkatilah engkau. Tapi engkau memutuskan memilih untuk saya mah gimana saya, yaitu pilihan saudara. Tapi saya mau tahu dengan kasih sekali lagi ke jemaat GKP Ebenezer, mari saudara belajar, jangan khawatir. Pak, bagaimana saya nggak khawatir? Saya nggak usaha saya mandek. Berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar khotbah yang diajarkan pada hari Minggu ini, sehingga lihat apapun yang terjadi seperti burung, tidak ada yang ngasih makan, tetapi Tuhan kasih makan tiap hari. Ya. Bahkan sampai saat ini juga, saudara masih hidup, itu artinya mujizat tetap tiap hari ada. Mujizat terjadi terus tiap hari, saudara. Walaupun tidak ada usaha, tetap Tuhan pelihara. Kenapa? Karena Tuhan kalau ngomong sekali, Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia senantiasa membawa keberhasilan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau berdoa buat setiap saudara. Kalau saudara sambut firman Tuhan, angkat tanganmu, saya berdoa buat setiap saudara. Bapak hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyambut firman Tuhan, yang menyimpan dan mengerti, yang berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jadilah seperti yang Engkau jadikan, inginkan Tuhan, agar setiap jemaat Tuhan mengalami terobosan di dalam kehidupan ini, mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga dasar kebenaran firman Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Yesus, menjadi dasar kehidupan mereka, sehingga mereka berjalan, sehingga mereka dapat berbuah, sehingga mereka menghasilkan buah-buah yang matang, bisa dinikmati oleh lingkungannya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, bahkan dunia Tuhan, mari pulihkan. Berdoa dalam nama Yesus, biarlah virus corona Engkau Tuhan hapuskan dari muka bumi ini, sehingga Tuhan bangsa-bangsa menjadi pulih kembali. Mari Tuhan, biar damai sejahtera-Mu mengalir Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa Engkau Allah yang ajaib. Ampuni kami Tuhan, bila seringkali kami salah. Mari kuduskan kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua Tuhan jemaat GKP Ebenezer Tuhan, Engkau lawat semua Tuhan, dari keluarga satu ke keluarga yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dan ingat saudara, mulai hari ini saudara renungkan, jangan kau khawatir. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin.